Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang potensi pasar produk kopi Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota tim dari video ini. Yang pertama, Anissa Azahra Ramadhani, Diha Megawati Agustin, Dwi Sulistiawati Santoso, Medi Antika, Putri Suryani Islamia, Poppy Pratiwi, dan Juni Permatasari. Mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu Dr. Andes Febrianti, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Kopi merupakan salah satu komoditas andalan dalam sektor perkebunan Indonesia. Peran komoditas kopi bagi perekonomian Indonesia cukup penting, baik sebagai sumber pendapatan, sumber devisa negara, dan penghasilan bahan baku industri, maupun penyedia lapangan pekerjaan melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan ekspor dan impor. Kopi Robusta. Nama Robusta sudah tidak asing lagi di kalangan penikmat kopi Nusantara. Kopi Robusta sendiri dikenal dengan karakternya yang strong and bold. Kopi Robusta juga dikenal dengan cita rasa yang pahit. Namun, meski begitu, minuman kopi ini tetap memiliki penggemar setia dari berbagai daerah di Indonesia. Tak heran kalau negara kita menjadi salah satu produsen kopi Robusta terbesar di dunia. Wilayah yang cocok ditanami kopi Robusta dihasilkan dari berbagai daerah di Indonesia dengan lahan perkebunan seluas 777,037 ribu hektar. Kopi jenis ini ditanam di kontur tanah yang memiliki mineral pada ketinggian optimal antara 300 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data analisis konsumsi kopi Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019, konsumsi kopi Indonesia sebanyak 335,5 ribu ton. Pada tahun 2020, konsumsi kopi Indonesia sebanyak 353,9 ribu ton. Pada tahun 2021, konsumsi kopi Indonesia sebanyak 369,9 ribu ton. Selanjutnya, peta penghasil kopi Robusta terbaik di Indonesia, di mana berdasarkan peta di atas menunjukkan bahwa Jawa merupakan penghasil terbesar kopi Robusta yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Robusta Lampung. 70% kopi Robusta di Indonesia berasal dari Lampung. Lampung menjadi salah satu daerah pengekspor kopi Robusta yang terbesar. Ini membuat kopi Robusta Lampung terkenal di berbagai negara seperti Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belgia, dan Bulgaria. Kenikmatan kopi Robusta ini telah menembus pasar internasional, di mana kopi Robusta memiliki banyak kelebihan dibandingkan kopi lainnya. Iklim, letak geografi, serta kondisi tanah yang subur mempengaruhi cita rasa kopi Robusta Lampung. Bayangkan, biji kopinya ditanam pada lahan sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Ini sebabnya kopi Robusta Lampung memiliki rasa yang khas dibandingkan kopi Robusta lainnya. Selanjutnya, Robusta Flores. Kopi Robusta yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara mempunyai taste yang terbaik, di antaranya adalah cereal, wheat, nade, and good body. Kopi Robusta Flores juga banyak dijual atau dijadikan bahan pembuatan kopi di berbagai kafe dan coffee shop. Rasanya yang unik dan khas membuatnya memiliki banyak penggemar setia. Robusta Dampit Malang. Data yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang menunjukkan pada tahun 2016, Kecamatan Dampit mampu menghasilkan biji kopi sebanyak
2.280 ton dengan luas areal perkebunan mencapai 3.373 hektar. Biji kopi yang ditanam di atas lahan subur pada ketinggian 800 mdpl. Sehingga membuat rasa kopi ini begitu spesial dan membekas di hati para penikmatnya. Kopi Robusta Dampit Malang sangat laris penjualannya, bahkan sampai ke luar negeri loh. Selanjutnya, Robusta Jawa. Kopi Robusta daerah Jawa sudah melebarkan sayapnya di berbagai negara. Penikmat kopi lebih mengenalnya dengan nama Java Robusta atau Java Mocha. Salah satu daerah penghasil kopi Robusta Jawa yang paling populer adalah Temanggung. Daerah ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang dikenal memiliki tanah yang subur, sehingga sangat cocok untuk membudidayakan tanaman kopi di daerah ini. Kalau kamu termaksud penikmat kopi yang ringan, maka Robusta Jawa bisa jadi pilihannya. Karena kopi ini punya taste yang clean dengan aroma sweet tobacco, coklat cake, dan full body. Pasar kopi dalam negeri konsumsi yang terus meningkat. Tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia meningkat. Selera konsumsi kopi bergeser dari yang tradisional ke modern, lifestyle. Pasar kopi dalam negeri, yang pertama kopi biji, yang kedua kopi instan, yang ketiga kopi roasted atau kopi bubuk. Segmentasi pasar dalam negeri terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan atas, terdapat kafe, coffee shop, mesin kopi maker di rumah, dan golongan kedua yaitu golongan menengah, terdapat dari warung kopi, produk kopi olahan rumahan, kopi bubuk. Gambaran pemasaran kopi di Indonesia dapat kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu penanaman kopi, kemudian buah kopi dipetik, kemudian dicuci, setelah itu dikeringkan, setelah dikeringkan kopi difermentasi beberapa hari, dan pada gambar kedua, kopi dimasukkan ke mesin, kemudian disangrai dan digiling, maka jadilah bubuk kopi. Dan pada gambar ketiga, yaitu proses pengemasan dan kopi siap dipasarkan. Perkembangan harga kopi di Indonesia. Perkembangan harga kopi pada beberapa pasar dalam negeri di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2010 sampai 2014 disajikan dengan grafik seperti gambar di samping. Harga kopi di Indonesia cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,49% per tahun. 2 tahun terakhir, harga kopi per kilogramnya memiliki kecenderungan meningkat sekitar 4,68% di tahun 2012. Harga tahun 2011 sebesar Rp15.672 menjadi Rp16.406 di tahun 2012 dan menurun 3,18% di tahun 2013 menjadi Rp15.884 dan pada 2014 meningkat sekitar 10,24%, 28 data terlampir. Performa ekspor kopi Robusta Indonesia. Meskipun Indonesia adalah produsen keempat terbesar di dunia, secara ekspor hanya menduduki peringkat ke-13 pada tahun 2018. Menurun pesat dari sebelumnya adalah peringkat ke-7 pada tahun 2017. Perdagangan kopi di dunia masih didominasi oleh Brazil dengan pangsa pasar dunia sekitar 14,3% dengan nilai 4,3 miliar US dollar. Pada tahun 2018, Indonesia mengekspor kopi sebesar 817 juta US dollar, setara 11 triliun rupiah. Nilai ini menurun dibanding nilai pada tahun 2014 sampai 2017 yang selalu di atas 1 miliar US dollar. Yang paling disayangkan adalah rendahnya nilai jual produk kopi Indonesia yang hanya 2.921 US dollar per ton, yang sebagian besar adalah biji kopi mentah berkelas murah. Ini menandakan bahwa kopi Indonesia harus diekspor dengan proses produksi yang menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Kontribusi ekspor kopi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 1. Devisa negara. Meningkatnya pendapatan dan pajak negara sehingga menekan angka pengangguran. 2. Memperluas produksi produk kopi dalam negeri. 3. Meningkatkan investasi. Prospek masa depan kopi Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia,
para petani Indonesia bersama dengan kementerian-kementerian terkait berencana untuk memperluas perkebunan kopi Indonesia sambil meremajakan perkebunan lama melalui program intensifikasi. Dengan meningkatkan luas perkebunan, produksi kopi Indonesia dalam 10 tahun ke depan ditargetkan untuk mencapai antara 900.000 ton sampai 1,2 juta ton per tahun. Analisa SWOT kopi Indonesia. Yang pertama, kekuatan. 1. Tersedianya berbagai paket teknologi dari mulai pra-panen, panen, dan pasca panen yang telah dikembangkan ke masyarakat petani perkebun. 2. Tersedianya keragaman produk baik dalam bentuk reguler kopi atau spesiali kopi. 3. Masih terbukanya peluang pengembangan produk diplomat dan bentuk kopi setengah jadi maupun kopi jadi. 4. Ketersediaan lahan dan kalimat yang sesuai khusus pengembangan kopi Arabica. 5. Biaya produksi relatif lebih rendah. Yang kedua, kelemahan. Terbatas atau lemahnya kelembagaan petani dalam posisi rebut pasar bargaining position. Ditinjau dari aspek hukum belum. Banyak produk kopi yang tergolong dalam produk spesialis secara legal memiliki hak paten. Penerapan teknologi agronomi pasca panen dan pengolahan yang masih amat terbatas. Yang ketiga, peluang. Distribusi, supply, dan demand kopi dunia. Diasumsikan bahwa meskipun produksi dunia mengalami sedikit peningkatan, namun lebih diakibatkan adanya kecenderungan meningkatnya produksi kopi Robusta di wilayah Asia Pasifik. Sedangkan kopi Arabica dirasakan beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan perkembangan harga kopi dunia. Yang keempat atau yang terakhir, ancaman. Perubahan iklim yang akhir-akhir ini sulit diperkirakan akan berdampak terhadap penyimpanan tipe iklim di suatu wilayah. Sementara tanaman kopi dalam stadia tertentu sangat rentan terhadap berpengaruh kekurangan dan kelebihan air yang akan berakibat pada penurunan produksi. Baiklah, itu saja ulasan yang dapat kami sampaikan. Kita semua berharap produktivitas kopi Indonesia terus meningkat. Dan Indonesia tetap mempertahankan posisi penjualan kopi di pasar internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.